Tapi insya Allah aman Pak yang lokasi barusan ini ya. Udah masuk juga nilai. Oke. Ya Pak ya. Ya. Terima kasih udah Pak. Maksimal 5. Sama-sama Pak Muhammad. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Kampung Iklim, Proklim, adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Salah satu kegiatan untuk menunjang penurunan emisi gas rumah kaca, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pembinaan dan penilaian program Kampung Iklim, Proklim, yang akan menjadi fokus Sistem Registrasi Nasional, SRN, dan Spektrum pada saat ini. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P84, Menlek Setjen Kum tahun 2016. Tentang program Kampung Iklim serta dalam rangka mewujudkan target pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 20.000 kampung iklim di Indonesia sampai tahun 2024. Pelaksanaan program Kampung Iklim di Kabupaten Aceh Selatan telah dimulai sejak tahun 2019, dan telah melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan program Kampung Iklim sejak bertahun-tahun sebelumnya. Lokasi-lokasi Kampung Iklim yang sudah terdaftar bahkan sudah menerima beberapa kategori adalah berjumlah 23 kampung, terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan 2020. Di tahun 2022 sedang dilakukan penilaian dengan sistem registrasi nasional 3 kampung Proklim di Kabupaten Aceh Selatan. Mudah-mudahan ketiga kampung tersebut masuk nominasi nasional dan jadi yang terbaik tahun ini. Rutenya dengan kendaraan roda 2, ya, melintasi perbukitan, semak belukar, dan hanya pas ban kendaraan roda 2 aja jalannya seperti jalan tikus. Perubahan suhu yang terjadi saat ini diyakini sebagai akibat terjadinya akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Berbagai kegiatan manusia dalam pembangunan menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin bertambah, termasuk penggunaan bahan bakar fosil, proses penguraian sampah dan limbah, penggunaan pupuk kimia serta pembakaran jerami. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan radiasi gelombang panjang sinar matahari terperangkap sehingga suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan perubahan iklim. Peningkatan gas rumah kaca di atmosfer diperparah oleh berkurangnya luas hutan atau deforestasi yang mempunyai kemampuan untuk menyerap CO2.
Persoalan perubahan iklim sudah menjadi fenomena lingkungan yang nyata dan diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, kelompok kerja 1 yang diluncurkan pada bulan September tahun 2013 terkait dengan penyusunan asesmen report kelima, AR5, menyebutkan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi di wilayah Asia Tenggara pada abad ini berkisar antara 0,4 sampai 1 derajat Celcius dan diperkirakan akan terus meningkat antara 1,5 sampai 2 derajat Celcius pada periode 30 tahun mendatang. Integritas data yang menyeluruh dan partisipatif selanjutnya memungkinkan sistem registrasi nasional, SRN, menjadi sistem penelusuran, tracking sistem, pelaksanaan kegiatan maupun dukungan sumber daya dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Online, terus spektrum itu pengambilan datanya di titik koordinat tempat yang didata itu. Nah, misalnya kita buatkan di ini di Koblinding. Jadi koordinat fotonya harus di sini. Mau nggak mau kan harus pergi. Saat ini kita berada di Aluswari, di wilayah perbukitan atau gunung, di wilayah Naca, di mana di sini kegiatan kita adalah pengambilan dokumen tutupan vegetasi. Di mana di lokasi ini kita lihat hutannya masih terjaga dengan sumber air yang sangat bagus sekali dan jernih. Sumber air sekali jernih dan juga mengalir di sepanjang ini. Jadi ini adalah merupakan sumber mata air yang ada di kawasan Naca. Dan sementara rekan-rekan sudah naik ke atas untuk mengambil spot yang lebih bagus untuk dimasukkan ke dalam data spektrum. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi proklim dapat berupa pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim, penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi, pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, pengolahan dan pemanfaatan air limbah, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Program Kampung Iklim sebagai salah satu upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak masih menemui kendala, seperti adanya pro kontra di masyarakat. Banyak masyarakat enggan melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maupun kegiatan lingkungan lain karena hasilnya tidak bisa dirasakan secara langsung. Secara umum, proklim dapat dibentuk jika sudah ada aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan selama lebih dari 2 tahun. Selain itu, telah terbentuk juga kelembagaan kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan dan berjalan secara aktif. Bila informasi ini berguna dan bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, like dan beri komentar, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.